Sekarang kita akan langsung saja melihat order block pertama. Ini nggak berlaku ya, karena dia tidak ada. Oke, nah ini kita hapus, teman-teman lihat ya. Nah ini kita hapus. Jadi teman-teman lihat di sini bagaimana. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini, seperti yang teman-teman sudah lihat di judul, Andrew akan membawakan satu topik edukasi, yaitu cara menentukan order block untuk setup buy smart money concept. Kalau buat teman-teman yang sudah sering nonton video Andrew, pasti teman-teman sudah belajar bagaimana cara menentukan order block untuk setup sell. Ya, itu di video sebelumnya Andrew sudah publish. Dan seperti janji Andrew akan membawakan materi untuk yang setup buy-nya. Buat teman-teman yang mungkin baru saja pertama kali dengar smart money concept, apa itu? Ya, tentunya ini materi yang sangat-sangat lengkap ya, karena nanti Andrew akan menjelaskan semuanya. Nah, kalau teman-teman sudah siap, Andrew akan mulai. Saksikan video berikut. Yang pertama, ya teman-teman harus paham dengan yang namanya market struktur. Ya, market struktur dalam trading adalah konsep untuk mengidentifikasi pola dan level penting dalam pergerakan harga. Lalu ada lagi yang namanya adalah break of structure atau BOS. Adalah peluang trading saat harga menembus level penting. Biasanya trader retail itu menyebutnya dengan breakout. Nah, kalau dalam smart money concept ini ada istilahnya BOS, yaitu break of structure. Artinya struktur harga yang sudah ditembus, ya. Nah, tentunya dalam trading itu banyak sekali metode yang teman-teman bisa gunakan. Nah, salah satunya apabila teman-teman tidak mau menggunakan banyak indikator atau teman-teman mau belajar sesuatu yang update, ya. Karena smart money concept ini kan sekarang sedang banyak orang pelajari, ya. Karena smart money concept ini diyakini adalah cara ya profesional trader yang memiliki modal besar, ya, yang bisa menggerakkan harga, bisa menggerakkan market, mereka menggunakan teknik trading ini. Jadi alangkah baiknya kita sebagai trader retail, ya, kita juga bisa tahu bagaimana sih cara profesional trader yang memiliki modal besar mereka melakukan transaksi. Nah, itulah yang disebut dengan teknik smart money concept. Ya, jadi smart money concept itu adalah teknik, ya, salah satu metode atau teknik yang digunakan oleh profesional trader yang memiliki modal besar. Ya, mereka memiliki modal besar, contohnya bank, contohnya institutional trader, contohnya adalah central bank, ya. Intinya mereka kalau masuk posisi itu modalnya gede. Modalnya gede, lotnya gede, sehingga ketika mereka masuk posisi, mereka bisa mempengaruhi harga di market. Jadi kita sebagai trader retail, apabila kita tahu bagaimana cara mereka melakukan transaksi, otomatis kita juga akan bisa mengikuti atau minimal kita membaca pergerakan harga dari uang-uang besar tersebut. Oke, Andrew lanjutkan ya. Lalu apa itu order block? Nah, order block adalah area di chart tempat smart money atau pelaku pasar profesional melakukan akumulasi atau distribusi, ya, posisi mereka sebelum bergerak ke arah yang diinginkan. Jadi sebelum mereka menggerakkan harga atau sebelum mereka entry, biasanya kita akan mendapatkan satu area atau satu level, ya, di mana area atau level ini adalah ya akumulasi atau level-level penting lah, ya, sebelum smart money concept atau professional trader yang memiliki modal besar tersebut entry. Nah, apabila kita sudah bisa mendeteksi order block, maka ya pengenalan order block
merupakan salah satu kunci untuk memahami aksi dari smart money atau big money dalam market, teman-teman. Nah, teman-teman ya, dalam edukasi ini Andrew akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengertiannya dulu. Nah, kalau pengertiannya supaya teman-teman paham, Andrew menggunakan PowerPoint. Nanti setelah PowerPoint ini selesai, Andrew akan jelaskan ya prakteknya. Kita akan coba praktek di market, ya, di market yang sedang berjalan. Jadi teman-teman sabar dan nonton ini sampai habis. Oke? Apa yang disebut dengan akumulasi? Ya, jadi akumulasi itu adalah fase di mana smart money akan mengakumulasikan posisi mereka dengan cara membeli atau menjual secara besar-besaran. Biasanya itu di dalam satu order block, dalam satu area. Itu yang disebut dengan akumulasi. Alias, ya, ini alias, kalau bahasa gampangnya adalah para pelaku pasar besar, mereka sedang mengumpulkan likuiditas. Ya, mereka sedang mencari likuiditas dari trader-trader retail. Nah, biasanya trader retail ini, karena mereka itu tradingnya polos, alias mereka itu belum mengetahui rahasia ini, jadi banyak sekali yang terjebak. Lalu ada fase yang namanya adalah distribusi, di mana pada fase ini smart money akan menjual posisi mereka secara besar-besaran di dalam order block, menunjukkan perubahan harga yang mungkin akan terjadi. Jadi distribusi itu adalah biasanya adalah aksi profit taking. Jadi kalau misalnya dari professional trader dia beli ya pada saat akumulasi, lalu ketika distribusi dia langsung menjual, ya, itu yang disebut dengan profit taking. Lalu ada satu lagi yang disebut dengan breakout. Nah, breakout ini merupakan peluang trading yang terjadi saat harga keluar dari order block, menunjukkan perubahan arah tren besar yang akan terjadi. Nah, pada saat breakout ini juga ya banyak sekali trader-trader retail yang tidak paham. Ketika dia breakout resistan, mereka langsung ambil posisi beli. Ternyata itu adalah jebakan. Pada saat teman-teman atau trader retail melihat sebuah support, dia break, lalu teman-teman ambil posisi sell. Ternyata harganya dibanting lagi ke atas, ditarik lagi ke atas, dan trader retail akan mengalami kerugian karena jebakan tersebut. Makanya ada yang namanya istilah adalah false break. False break itu bukan karena brokernya curang, bukan karena IT-nya curang, bukan, tapi karena memang professional trader tersebut atau smart money tersebut mereka melakukan manipulasi, melakukan manipulasi di market, ya, bukan meta trader yang melakukan manipulasi, tetapi memang harganya yang dilakukan manipulasi. Kenapa mereka bisa melakukan manipulasi? Karena mereka menggunakan dana yang besar, menggunakan lot yang besar. Itu ya teman-teman. Slide selanjutnya, jadi konsep dari smart money ya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para pelaku pasar profesional yang memiliki modal besar. Ingat ya, yang memiliki modal besar. Nah, ini ya Andrew Block di sini yang memiliki modal besar. Jadi kalau yang modalnya kecil, nah itu bukan smart money. Itu namanya adalah small money alias trader retail. Nah, kalau teman-teman tanya besarnya berapa? Sangat-sangat besar. Ya, bukan masalah 1-2 M ya, tapi benar-benar jutaan dolar. Lotnya juga sangat-sangat besar. Jadi inilah ya, mereka-mereka inilah yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga. Mereka-mereka ini yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan market, teman-teman. Selain mereka memiliki modal, mereka juga memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam dalam analisa pasar, sehingga mampu memanipulasi harga dan mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang terjadi. Nah, itulah teman-teman. Jadi ada istilah ya uang besar makan uang kecil, ya, itu benar. Jadi gimana nih caranya supaya kita trading dengan menggunakan uang kecil supaya tidak dimakan uang besar? Ya belajar strategi ini. Lalu apa sih tujuan utama dari smart money? Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan akumulasi posisi mereka dengan harga terbaik dan menjual harga termahal. Nah, itu contohnya kalau misalnya kita bicara tentang setupnya buy ya. Jadi mereka itu beli dengan harga yang rendah, mereka beli kan harus ada yang jual kan. Nah, jadi mereka mengumpulkan dulu nih orang-orang yang mau jual. Nah, nanti ketika ya harganya naik baru mereka jual lagi. Ya, dan berharap ada yang beli. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda kehadiran dari smart money? Mudah sekali.
Jadi tanda-tanda kehadirannya harus ada volume tinggi, dan biasanya pergerakan harganya berlawanan dengan harga pasar dan terbentuknya pola-pola khusus pada chart atau candlestick. Aksi manipulasi dari smart money akan menciptakan situasi yang memancing trader retail untuk melakukan transaksi yang searah dengan posisi mereka sebelum akhirnya membalikkan harga. Nah, ingat ya, jadi aksi manipulasi ini ya mereka memang sengaja menciptakan situasi yang memancing trader retail alias kita, Andrew juga termasuk trader retail, untuk melakukan transaksi yang searah dengan posisi mereka. Jadi ibaratnya diberikanlah ombak, ya ombaknya ke utara, trader retail semuanya ke utara, begitu semuanya ke utara, baru ombaknya ditarik kembali ke selatan. Kira-kira begitulah analoginya, paling mudah. Karena smart money ini dia memiliki modal yang sangat-sangat besar, jadi mereka mampu, sekali mereka entry, mereka mampu untuk mempengaruhi harga yang sangat-sangat signifikan. Nah itu teman-teman ya. Selanjutnya ya, bagaimana cara menentukan order block untuk setup buy? Nah, untuk menentukan order block yang akan digunakan adalah sebagai setup buy, teman-teman perlu melihat beberapa faktor seperti satu, pola-pola harga ya. Jadi teman-teman cari pola-pola khusus pada chart seperti double bottom, inverse head and shoulder, atau bullish pennant. Yang kedua, teman-teman juga melihat harus bisa mendeteksi level support. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi level support yang kuat di mana harga akan berulang kali memantul ke atas. 3, ya volume juga harus ada. Cari order block dengan volume yang tinggi yang menunjukkan aktivitas besar oleh smart money. Nah, jadi kalau misalnya ada pola harga, ada level support tapi volumenya kecil, lah itu bukan smart money, karena smart money itu pakai modalnya besar, volumenya besar. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Lalu apa saja yang mempengaruhi order block? Ya, berbagai faktor dapat mempengaruhi pembentukan dan validitas sebuah order block. Satu, volume. Ya, volume yang tinggi menunjukkan minat kuat dari smart money. Lalu ada juga waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk akumulasi atau distribusi oleh smart money itu juga penting. Lalu jangan lupa ya, mereka juga menganalisa tentang level support dan resisten, karena ini merupakan level-level penting, sering menjadi acuan untuk melakukan akumulasi atau distribusi. Lalu mengenai analisis harga dan volume, ya analisis harga dan volume adalah langkah penting dalam menentukan order block. Analisis harga melihat pola, ya pola-pola harga, level support dan resisten, serta tanda-tanda aksi smart money di dalam order block. Dan tadi Andrew sudah sampaikan, kita juga harus bisa menganalisa volume. Ya, menganalisa volume transaksi pada order block untuk melihat aktivitas smart money yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, baru yang slide ke-7 adalah teknik entry dan exit pada order block. Sekali lagi ya, ini baru teorinya, nanti Andrew akan jelaskan bagaimana prakteknya dalam ya chart. Ini baru teorinya saja ya. Jadi untuk memanfaatkan order block sebagai setup buy, teman-teman harus menggunakan teknik entry dan exit. Entry ketika harga keluar dari order block dengan mengkonfirmasi signal yang lain, misalnya indikator. Jadi kalau misalnya terjadi ya harga keluar dari order block, misalnya dia naik, dia melewati atau menembus atau keluar dari zona demand, tetapi teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa gunakan indikator lain untuk memperkuat keyakinan teman-teman. Itu kuncinya ya, tolong dicatat. Lakukan entry saat harga keluar dari order block dengan konfirmasi signal dari yang lain, misalnya indikator. Itu ya, ini penting sekali, nomor 1. Yang kedua, ya teman-teman juga harus menentukan stop loss di bawah level support terdekat untuk melindungi modal. Ingat ya, di bawah level support terdekat, bukan di support. Jadi kalau teman-teman menempatkan stop loss di support, otomatis akan terjemput. Jadi teman-teman harus menempatkan stop loss-nya di bawah, ya di bawah level support terdekat untuk melindungi modal. Ya, jadi tetap transaksi ini membutuhkan take profit, membutuhkan juga stop loss ya untuk melindungi kita dari yang namanya kerugian besar atau margin call. Lalu bagaimana tentang target profit atau exitnya? Nah, teman-teman bisa exit saat harga mencapai target keuntungan atau jika ada tanda-tanda perubahan arah harga yang tidak menguntungkan. Nah, ini adalah disebut dengan take profit, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke yang nomor
Nah, bagaimana penerapan konsep smart money dalam trading plan? Pertama, penyusunan trading. Jadi, teman-teman harus punya trading plan juga. Tentukan aturan-aturan dan strategi berdasarkan konsep smart money. Kedua, teman-teman juga paham dengan manajemen risiko. Tentukan batasan risiko dan ukuran posisi dengan risk to reward yang telah teman-teman rencanakan. Yang terakhir, ini juga yang tidak kalah penting adalah psikologi trading. Teman-teman wajib berlatih ya emosi dan disiplin trading agar dapat mengikuti rencana yang telah dibuat. Nah, jadi itu ya teori dari order block untuk setup buy dalam strategi smart money concept. Nah, sekarang Andrew akan masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan lakukan praktek. Kita masuk ke chart dulu, teman-teman. Oke, ini chartnya ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah MetaTrader. Di sini Andrew menggunakan MetaTrader 4. Andrew menampilkan pairnya itu adalah USD CAD. Di mana USD CAD ini apabila kita ingin melakukan posisi beli, ya kita harus cari market yang sedang bullish. Kalau teman-teman melihat marketnya sedang bearish, maka teman-teman nonton video sebelumnya bagaimana cara menemukan order block untuk setup sell ya. Tapi kali ini kan kita sedang membahas untuk setup buy, makanya Andrew sedang mencari market yang sedang. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah kita harus paham dengan struktur market. Struktur market seperti apa? Ya, struktur market di mana marketnya sedang trending. Trending apa? Trend up. Jadi kalau trennya bearish ya teman-teman harus pakai setup sell. Tapi kalau untuk teman-teman lihat marketnya bullish, maka teman-teman harus pakai setup buy. Begitu teman-teman. Yang pertama yang kita harus cari ya itu adalah kita cari ketika harganya bentuknya itu seperti huruf V. Ya, V itu artinya seperti ini nih, Andrew lingkarin ya. Nah, ini V ya. Jadi dia bergerak dari atas ke bawah, oke. Nah, ini V dia. Nah, dia bergerak dari atas ke bawah, lalu dia ke atas lagi. Nah, ini huruf V, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini huruf V ya. Ini 1, 2, 3 ya. Banyak ini juga ya. Ini kalau mau ditarik banyak sekali ya. Ini juga huruf V nih. Nah, jadi mata kita harus terlatih juga cari di mana huruf V-nya terjadi. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman sudah cari huruf V-nya seperti ini, lalu kita tinggal cari di mana harga-harganya terjadi yang namanya adalah breakout. Ya, di mana breakout-nya? Nah, teman-teman lihat. Setelah dia terjadi huruf V, ada breakout-nya. Nah, kita lihat ya. Yang ini kan ada huruf V, ada breakout-nya? Nggak ada. Di sini nggak ada breakout. Lalu di sini, setelah dia huruf V, ada breakout-nya? Oh, ada. Di sini. Nah, ini dia breakout. Oke, ini Andrew tandain ya, teman-teman ya. Nah, ini ada dia breakout. Oke. Lalu di sini ada nggak? Ada. Nah, teman-teman lihat. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Dia V. Ada nggak dia breakout? Nah, kalau di sini, berarti di sini kan RSI-nya. Ada di sini. Ya, di sini. Oke, ini ada. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat V di sini, ada nggak dia breakout-nya? Ada juga. Nah, ini juga di sini. Nah, jadi sebenarnya yang kita bisa ambil itu ada 3 order block, teman-teman. Sekarang kita akan langsung saja melihat order block pertama. Ini nggak berlaku ya, karena dia tidak ada. Oke, nah ini kita hapus, teman-teman lihat ya. Nah, ini kita hapus. Jadi teman-teman lihat di sini, bagaimana cara mencari order block? Nah, kita lihat di bagian V-nya tersebut. Di bagian V-nya, kapan terjadinya harga ya, atau kapan terjadinya di mana harga itu, kan kalau V itu berarti merah lalu hijau kan. Nah, teman-teman cari. Nah, kita ambil ke shape, kita ambil ke rectangle, di mana harganya habis merah langsung dia ganti warna hijau secara signifikan. Nah, di sini teman-teman, nanti dari video editor Anda akan zoom ya. Ini teman-teman. Nah, jadi di sini ada nih. Oke, ada langsung teman-teman blok di sini. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka ini yang disebut dengan order block. Nah, oke ya, yang warna hijau ini disebut dengan order block. Oke. Order block. Order blocknya order block apa? Ini disebut dengan order block demand. Oke, ini disebut dengan order block demand ya, yang warna hijau ini. Nah, lalu kita lihat yang kedua di sini. Nah, di sini ada nggak? Ya, teman-teman lihat di sini. Nah, ini. Nah, coba kita lihat. Oh,
ini ada, tapi yang garis yang warna merah lebih panjang daripada garis yang warna hijau. Maksud Endo candlestick yang warna hijau lebih panjang yang warna merah. Nah, itu berarti bukan. Ya. Lalu yang ini bagaimana? Nah, ini juga. Ya, tapi sayangnya ini semua sudah dilewati atau sudah expired lah. Ya, mereka itu sudah dibuat yang di sini. Jadi ini adalah order block yang paling valid. Nah, kalau teman-teman sudah memblok posisi ini, di mana kita boleh ambil posisi? Nah, kita boleh ambil posisi ketika harga dia kan naik nih dari sini, dia naik dari sini, dia turun, tapi nggak sampai di sini, ya. Nah, jadi ketika teman-teman di sini, teman-teman boleh langsung pasang yang namanya adalah buy limit. Nah, teman-teman silakan pasang yang namanya buy limit. Nah, oke, buy limit. Ya, dengan apa? Harus dalam sini ya. Teman-teman silakan pasang buy limit. Maksudnya apa? Kalau nanti harga bergerak lagi, dia udah ke atas, ke bawah lagi, ya, kalau dia masuk area sini, maka akan buy secara otomatis. Ya, di sini dia naik lagi, turun lagi, tapi dia nggak masuk ke area sini. Artinya memang, ya, ini adalah akumulasi saja. Nah, jadi ketika dia masuk sini, nah ini adalah area yang sangat-sangat kita tunggu. Ini teman-teman, nah, kelihatan nggak? Nah, ini area yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Dia masuk ke dalam order block, lalu dia juga menyentuh buy limit kita. Berarti di sini kita akan lakukan apa? Otomatis kita akan melakukan yang namanya adalah open buy. Nah, kita di sini akan melakukan posisi open buy, ya. Nah, begitu kita open buy, ya pertanyaannya adalah di mana kita akan stop loss. Nah, tadi aturannya adalah kita mencari support. Supportnya di mana? Di sini, ya. Nah, di sini adalah supportnya. Tapi kan untuk stop lossnya adalah support terdekat. Nah, berarti di bawah ini lagi. Nah, teman-teman boleh mencari support lain, misalnya di sini, ya. Nah, teman-teman boleh mencari di sini sebentar ya. Nah, teman-teman boleh di sini, berarti di sini. Nah, ini kita jadikan sebuah stop loss. Oke. Nah, ini kita jadikan sebuah stop loss. Ya, stop loss. Ini ya. Tapi kalau yang zoom dia nggak kelihatan. Nah, oke, kita zoom lagi. Nah, ini jadi seperti ini. Berarti pada saat di sini kan kita beli kan? Kenapa kita beli? Karena kita ada buy limit di sini. Nah, begitu dia masuk area sini, di mana buy limit kita ada di sini, harganya begitu masuk, kita open buy. Begitu kita open buy, harganya langsung meluncur ke atas. Nah, meluncur ke atas. Berarti di area sini kita akan mendapatkan profit. Tetapi ada juga buat orang yang merasa, Pak, begitu dia sudah masuk, ya, begitu dia sudah masuk ke area demand ini atau order block ini, dia meninggalkan. Tapi saya ragu, apakah ya harga ini benar-benar ya merupakan probability yang besar untuk kita ambil posisi beli. Nah, makanya tadi di dalam PowerPoint Andrew sampaikan ya bahwa nih Andrew tunjukin lagi ya. Coba di poin nomor berapa ya? Oke, ini ya. Lakukan entry saat harga keluar dari order block dengan konfirmasi signal yang lain, misalnya indikator. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa menggunakan indikator. Nah, indikator apa yang sangat-sangat mendukung apabila kita mau menggunakan analisa setup buy untuk smart money concept? Nah, Andrew langsung tampilkan saja indikatornya ya, teman-teman. Jadi salah satu indikator yang paling akurat ya, yang sangat-sangat bisa mendukung strategi teman-teman untuk strategi smart money concept, karena indikator ini adalah bersifat reversal, itu namanya adalah price con. Ya, teman-teman tinggal oke saja. Nah, teman-teman lihat di sini kan muncul angka 3. Artinya apa? Dari sisi metode kita sudah memenuhi syarat, dia sudah masuk order block, lalu dia meninggalkan order block, berarti kita ambil posisi beli. Tapi kalau teman-teman ragu, di sini ditambah lagi dengan analisa price con, muncul angka 3. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa munculnya angka 3 itu artinya adalah akan terjadi reversal yang sangat-sangat kuat. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menemukan dua, ya teman-teman menemukan dua, ya analisa yang searah minimal 2, artinya itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup untuk kita bisa entry. Satu, analisa dari smart money concept untuk setup order block
untuk buy sudah terpenuhi. Yang kedua, indikator dari Pricecoin juga menunjukkan, oh iya, ini harganya akan reversal dengan ditandai dengan angka 3. Ya sudah cukup. Dua analisa terpenuhi, Sarah, teman-teman beli. Nah, begitu teman-teman beli, nah teman-teman bisa mendapatkan profit, ya. Nah, lalu tadi pertanyaannya, exitnya bagaimana, Pak? Nah, exitnya ya di sini. Exit posisi saat harga mencapai target keuntungan. Nah, jadi kalau teman-teman tidak menentukan target keuntungan, ya udah teman-teman tunggu aja. Ya, kalau misalnya teman-teman ada menentukan target keuntungan, ya sudah teman-teman pasang TP di situ. Tapi apabila teman-teman tidak menentukan target keuntungan, kita cari lagi tanda-tanda perubahan harga yang tidak menguntungkan. Contohnya apa? Nah, kebetulan kita di sini menggunakan Pricecoin, maka kita akan exit ketika angka 3 ini muncul. Nah, di sini teman-teman. Jadi begitu angka 3-nya muncul, kita langsung di sini akan melakukan yang namanya adalah close sell. Nah, close ya sell secara manual, bukan pakai TP ya. Nah, jadi kenapa kita close sell? Karena ya, jadi di sini open buy, di sini close sell. Kenapa kita close sell? Di sini ada angka 3. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi itu saja yang mau jelaskan ya dari metode menentukan order block untuk setup buy ya dalam strategi Smart Money Concept. Nah, silakan teman-teman pelajari. Dan buat teman-teman yang sudah belajar tapi masih bingung, silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Andrew akan selalu membaca kolom komentar, Andrew akan selalu membalas juga kolom komentar, dan Andrew akan selalu replay ya setiap komentar yang masuk. Tapi apabila teman-teman ya sudah nonton berulang-ulang masih nggak ngerti, teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan ya tulis pertanyaan teman-teman di WhatsApp atau Telegram di 081599108880. Buat teman-teman yang mau belajar materi ini, tadi PowerPoint-nya Andrew sudah siapkan. Buat teman-teman yang mau PowerPoint-nya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau PowerPoint-nya secara gratis ya, silakan like, comment, subscribe, dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Maka materinya Andrew akan materi dalam bentuk PPT-nya yang ini Andrew akan kirimkan secara gratis ya. Silakan like, comment, subscribe, dan share. Nah, jadi itu saja yang Andrew sampaikan ya. Karena ini materi yang sangat bermanfaat, Andrew juga minta apresiasi dari teman-teman. Silakan share materi ini supaya lebih banyak orang yang mengerti tentang Smart Money Concept, dan juga makin banyak trader-trader Indonesia yang lebih paham tentang ya strategi ini ya. Artinya teman-teman kalau mendapatkan manfaat ya harus dibagilah manfaatnya kepada orang lain, seperti Andrew buat video supaya orang lain dapat manfaatnya juga. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya, tips trading lainnya. Salam profits.